Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Al-Muddatsir ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-subhi iza asfar. Artinya demi waktu subuh apabila telah mulai terang. Nah, itu artinya surat Al-Muddatsir ayat 34. Jadi di ayat ini Allah bersumpah demi waktu subuh, was-subhi, demi waktu subuh. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah banyak bersumpah menggunakan waktu. Dan biasanya kalau ada sumpah dengan waktu, ada sifat atau keadaan yang terhubung dengan waktu tersebut. Biasanya begitu. Misalnya Allah bersumpah demi waktu sore, wal asri, demi waktu asar. Waktu asar itu waktu sore sebelum terbenam matahari. Apa keadaan waktu sore itu? Innal insana lafi khusrin. Semua manusia merugi, kata Allah. Jadi ketika Allah bersumpah demi asar, waktu sore, keadaan waktu sore itu kata Allah khusr, rugi, rugi. Kenapa waktu sore sifatnya rugi? Karena memang manusia itu baru tahu untung atau rugi di sore hari. Manusia tidak akan menghitung untung rugi di pagi hari. Biasanya rugi atau untung tahunya di sore hari. Makanya Bapak Ibu tahu rugi di hari tua. Kalau di masa muda tidak tahu rugi, huru hara saja. Lah gae, lah pensiun baru terasa rugi, lah banyak waktu hilang rasanya, tapi itu. Dulu Bapak-bapak Ibu ketika muda ndak mau dengan ceramah no, padahal ketika tu tak sedang rancak itu, panganak sedang elok itu. Lah pensiun, baru dengan pengajian, tapi anak kadapek lai, aki dah soak, itu. 10 diajan sabali lupa ya. Lah terasa sasa dia, manga ndak dulu mau berajar dia tak. Kapan rugi itu terasa? Wal asar, di waktu sore. Karena di waktu pagi orang ndak sadar rugi itu, sadarnya di sore hari. Asar itu dalam secara harfiah artinya memeras. Jadi sesuatu yang diperas itu bahasa Arabnya asar. Itu makanya jus bahasa Arabnya asir, karena perasan. Itu makanya awan yang menurunkan hujan disebut mu'sirat. Ada di surat An-Naba itu ya, ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Betul ya? Kami turunkan dari awan hujan yang lebat. Nah, kenapa awan itu menurunkan hujan disebut mu'sirat? Karena begini, air itu turun seperti kain basah itu kalau diperas, itu airnya keluar. Nah, awan juga begitu, awan itu ada mengandung butiran air lalu diputar oleh angin, diperas oleh angin sampai keluar air. Nah, makanya awan yang mengeluarkan air disebut mu'sirat, peras. Nah, kenapa waktu asar ya disebut waktu asar? Di situ manusia tahu rugi, karena rugi itu setelah memeras keringat, ya setelah bekerja seharian lah peras keringat, baru di sore hari kita hitung rugikah atau untungkah. Itu kenapa ketika Allah bersumpah wal asri itu sifatnya khusrin, rugi. Nah, ketika Allah bersumpah demi subuh, was subhi, itu sifatnya asfar. Kalau terjemahan terang, tapi artinya tidak terang. Begini. Asfar itu dari kata safar. Safar itu artinya terbuka. Sesuatu yang terbuka itu namanya safar. Nah, terang kenapa diartikan safar dengan terang, asfar? Karena terang itu karena terbuka.
Ya, kalau terbuka dia terang. Ya, kalau tertutup dia pasti gelap. Itu kenapa diartikan terang. Nah, itu kenapa Bapak Ibu berjalan itu disebut safar ya. Perjalanan disebut safar, orangnya musafir. Kenapa berjalan disebut safar? Satu, karena berjalan itu bisa terjadi kalau pintu dibuka, jalan dibuka. Jadi kalau jalan ditutup, pintu ditutup, tidak bisa jalan. Bapak Ibu kalau pergi ke Solo, ditutup, Sitinjau, tidak bisa lewat. Tidak bisa jalan. Nah, kenapa safar disebut, jalan disebut safar, terbuka artinya. Di samping itu, berjalan atau perjalanan itu akan membuka aslinya orang. Jadi aslinya orang itu tampak di jalan. Kalau ingin tahu siapa dia, jalan dengan dia, tahu tuh. Makanya Bapak Ibu kalau ingin tahu saya, tidak usah dengar ceramah saya, ajak saya jalan-jalan. Nanti di perjalanan tampak asli saya itu, yang penyerenge, yang emosi, yang sampai aka, yang simpili, itu nampak dalam perjalanan itu tampak. Orang itu aslinya di jalan tuh, akhlak orang di jalan tampaknya, di jalan, bukan di masjid, di jalan. Itu makanya Nabi Muhammad sebelum dilamar Khadijah jadi istri, jadi suami, yang melamar Khadijah, yang melamar Nabi itu Khadijah. Bukan Nabi yang melamar Khadijah, Khadijah yang melamar Nabi. Itu Khadijah dengar kabar ada laki-laki pemuda yang saleh, baik, jujur ya. Maka Khadijah ingin menjadikan Nabi sebagai suami. Sebelum itu dites dulu. Benar nak ini orang baik? Apa yang dilakukan Khadijah untuk mengetes Nabi? Dua. Satu, diajak berdagang masalah ini. Hanya orang kau tampak asli je kuah. Jepiti ibu asli orang tampak. Itu maka diajak Nabi kau dagang supaya tampak aslinya. Betul, akhlaknya baik. Yang kedua disuruh berjalan. Jadi Nabi disuruh berjalan ke Syam. Ya, membawa harta dagang ke Syam. Nah, di perjalanan itu Nabi ditemani oleh pembantu Khadijah namanya Maisarah. Ya, Maisarah. Maisarah aku laki-laki ibu ya, tidak pedusi tu. Yang salah paham ni ibu. Maisarah ni laki-laki. Ya, kalau kita Maisarah tu perempuan. Negara Arab Maisarah tu laki-laki. Pembantu Khadijah tu namanya Maisarah. Maka diajak jalan-jalan ke Syam. Ya. Maka Khadijah pesan ke Maisarah, tolong perhatikan dia di jalan. Seperti apa akhlaknya. Pulang dari Syam itu bukan keuntungan, ditanya Khadijah, bagaimana akhlaknya di jalan? Kata Maisarah, betul-betul luar biasa, baik akhlaknya. Barulah Khadijah melamar Nabi sebagai suami. Nah, itulah kenapa safar disebut berjalan disebut safar. Karena berjalan itu akan membuka asli orang. Ya. Gembira itu disebut musfirah. Nanti baca di surat Abasa ayat 38. Wujuhu yauma izim musfirah dahikatun mustabsyirah, gitu ya. Wajah-wajah nanti di hari kiamat ada sebagian wajah yang gembira. Nah, gembira itu disebut musfirah. Dari kata asfar juga, safar, musfirah. Ya, jadi gembira itu disebut musfirah atau safar. Dari kata itu. Kenapa gembira disebut safar atau musfirah? Tolong anak apa yang dekat apa itu? Tolong tenang duduknya, yang terganggu bapak ibu kita. Ke depan menghadapnya anak-anak. Siapa tuh? Ke depan menghadapnya. Menghadapnya ke depannya, dia gagai bentuk di kacu tuh. Gitu. Nah, kenapa gembira disebut musfirah? Karena orang gembira itu, bapak ibu, karena hatinya terbuka. Orang kalau gembira hatinya terbuka, pikirannya terbuka, bibirnya terbuka, tak betul. Orang kalau gembira tak betul. Itu tak ada orang gembira tu. Kalau orang tak gembira, tak itu. Jadi gembira itu kenapa musfirah? Karena terbuka, hatinya terbuka, mulutnya terbuka, sampai kantongnya pun terbuka juga tu. Makanya orang kalau gembira tu suka mentraktir orang, tak betul. Kalau kadang hati, ibu, itu apa yang minta nyebalian begitu tu, tak betul. Tapi kalau kacaunya, membudui saja, minta-minta, belangnya kau. Nah, apa? Makanya ibu-ibu kalau kau minta piti, kapak calik muncung apa tu. Minta lah kalau meritunya. Tapi kalau nak nampak gigi, long, aja minta-minta itu. Ya, tu. Karena orang gembira itu, mudah keluar sesuatu, terbuka. Dulu buat kadang minta kanduang atau kan nenek lu, ibu. Itu sebelum minta piti kan nenek itu,
digembirakan je dulu, dipicik-picik dulu, kan dipuji-puji dulu. Lah sadang artinya baru minta piti. Dah itu. Makanya nenek tu kalau macik-maciknya, tu angka minta piti dia lah kau ya dah. Kenapa? Itu kenapa gembira disebut musfira. Ya. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Kenapa Allah bersumpah demi subuh? Itu sifatnya asfar, yang artinya terbuka. Di situ ada isyarat dari Allah bahwa di waktu subuh itulah Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat kebaikan, baik perkara dunia apalagi perkara akhirat, maka subuh itulah waktunya. Karena disitulah Allah asfar, membukakan pintu-pintu kebaikan. Itu kenapa Nabi dalam hadis sahih At-Tirmizi selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi semua umatku yang bangun di waktu subuh. Nabi doakan begitu. Siapapun yang bangun di waktu subuh, bukakan keberkahan hidupnya. Makanya kalau orang tak bangun subuh, berarti pintu keberkahan hidupnya sudah hilang tuh. Karena Nabi hanya mendoakan mereka yang bangun di waktu subuh agar diberkahi. Itu kenapa begini, Pak Ibu. Baca surah Al-Fajr ya. Ketika Allah bersumpah demi fajar, wal fajri. Demi fajar, fajar itu awal subuh. Tadi azan subuh itu kena fajar itu. Apa sumpahnya? Hal fi zalika qasamun lizi hijir. Waktu subuh itu waktu untuk hijir. Hijir itu artinya akal. Ya, hijir itu arti harfiahnya pembatas. Jadi sesuatu yang membatasi namanya hijir. Itu makanya kamar disebut hujrah. Kenapa kamar disebut hujrah? Karena membatasi kita dengan orang. Maka ada surat Al-Hujurat namanya, kamar-kamar. Karena kamar itu membatasi kita. Ya, kalau kita sudah masuk kamar, kita tidak bisa lagi diakses oleh orang lain. Tertutup, terbatas. Nah, akal disebut hijir karena akal itu yang membatasi kita. Orang ini hidupnya terbatas karena ada akal. Kalau tidak ada akal seperti binatang, los. Kita ini tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana baik, mana buruk karena ada hijir. Ya, yang membatasi itu hijir, akal. Makanya orang makin baik akalnya, makin tinggi akalnya, hidupnya makin terbatas. Semakin tinggi akal orang, hidupnya makin terbatas. Orang yang akalnya baik itu, apalagi akalnya puncaknya tinggi, ketinggian akalnya, itu bicara pun terbatas. Orang yang berakal itu bicaranya pun hati-hati. Dipilih-pilihnya, ini bicaranya berguna enggak, ini bicaranya bermanfaat enggak, ini tersinggung enggak orang. Itu tanda orang berakal begitu tuh. Semakin baik akal orang, dia semakin hijir, semakin terbatas hidupnya. Makanya orang yang sembarang bicara itu kurang akal itu. Iya Pak. Itu makanya tong kosong nyaring bunyinya itu. Ya Pak, orang kalau sembarang mengejek saya Pak, tak do pikirnya ngejek, itu tanda pasti akalnya kurang, pasti itu. Orang kalau akalnya baik, dia tidak bicara kalau tidak diminta, dia tidak bicara kalau tidak perlu, dia tidak bicara kalau tidak bermanfaat. Itu makanya orang yang bicara apalagi berteriak-teriak, itu baca di Al-Hujurat ayat yang keempat tuh. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Orang yang berteriak-teriak berbicara itu tanda orang tidak berakal, kata Allah. Orang tidak berakal itu salah satunya bicaranya teriak-teriak. Itu tanda orang tidak berakal itu. Kan kita bicara dengan dia. Kenapa seorang sekampung orang tahu? Kan tidak ada batas namanya itu. Yang tidak ada batas itu yang kurang akal namanya itu. Ada sebagian ibu-ibuku suka mari-ari, okay? Gitu. Oh, duduk di rumah tu, Pak, tolong ember. Itu ibu kurang akal, gitu. Betul. Ya, yang suka mari-ari itu kurang akal nama itu. Iya, yang mari-ari itu Allah sebut begitu. Aksaruhum la yaqilun. Yang berteriak-teriak itu tanda kurang akal dia itu. Bapak Ibu mau bicara dengan orang ini, kenapa orang sekian sekampung orang harus mendengar pembicaraan kita? Kan tidak berbatas namanya kita itu. Nah, itu kenapa akal disebut hijir, karena akal itu pembatas. Nah, Allah bersumpah demi fajar, jawabannya hijir.
akal. Apa maknanya itu? Di waktu subuh itu Allah bukakan akal kita. Bapak Ibu kalau bangun di waktu subuh, akalnya pasti terbuka. Terbuka itu maksudnya tidak akan pikun. Karena orang pikun itu sudah close itu, sudah tertutup akalnya itu. Itu maka orang pikun ada kana namanya nih. Enak. Bapak Ibu asal bangun di waktu pagi, di waktu subuh maksudnya, selalu bangun di waktu fajar menjelang azan subuh, insya Allah akalnya dibukakan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu ada orang sampai 90 tahun ingatannya masih baik. Kenapa? Was-subhi wal fajri, itu kuncinya. Anak-anak kita kalau ingin pintar, baik, ya, ilmunya banyak, waktu terbaik belajar itu menjelang subuh. Allah sudah kasih tahu. Kunci belajar itu menjelang subuh. Sebab waktu kita bangun jam 4, jam setengah 4, atau jam 3, kita salat lalu baca, itu akal kita sedang terbuka. Karena dia sudah istirahat. Nah, inilah anak-anak kita yang sekarang sudah lost. Hampir tidak ada anak-anak kita yang hari ini belajar jam 4 pagi. Hampir tidak pernah ada. Mungkin tak pernah ada lagi. Ya, kecuali dia tinggal di pesantren di asrama. Padahal itu waktu terbaik mengisi otak menjelang subuh. Makanya Bapak Ibu sekarang ya karena ini ya masalahnya ini. Hampir kita ya tidak menemukan ada anak-anak sekarang yang bangunnya jam 4, setengah 5, tidak ada. Karena mereka tidurnya jam 1, jam 2. Kalau tidur jam 1, jam 2 mungkinlah mereka bangun jam 4 tuh, tidak mungkin lah itu. Itu makanya apa perkara yang paling dibenci Nabi? Perkara yang paling dibenci Nabi itu dalam hadis sahih itu berbicara setelah salat Isya. Itu paling dibenci Nabi itu. Habis Isya itu bicara itu Nabi tidak suka. Karena Nabi habis Isya tidur. Itu maka makan malam Nabi sebelum maghrib. Makanya kata Nabi bila datang makan maghrib, bila datang makan malam, datang waktu salat maghrib, makan dulu. Jangan salat maghrib. Itu hadis sahih itu. Maksudnya bukan hanya makan sebelum salat maghrib. Kalau makan sudah datang, makan malam Nabi itu sebelum maghrib. Karena habis maghrib Nabi kemudian menunggu Isya, habis Isya tidur. Awak jam 10 masih mencari nasi gorengnya baru. Dah. Hanya sabalik lalu nak kabi kolesterol lah pobeko tu tensi itu. Nabi itu makannya sebelum maghrib, tidak pernah makan setelah maghrib kecuali Ramadan saja kena berbuka. Nah, karena Nabi habis Isya tidur, kalau habis Isya tidur, bangun jam 2 bisa, jam 3 bisa. Pasti bisa. Karena lalu, kau sama aja makan Bapak Ibu. Nyokol lah kanyang makan tu, ada batas makan tu. Kalau lah kanyang, cua kalamak sambah, tak bisa tambah lagi. Tidur juga begitu. Tidur itu paling kenyangnya 5 jam, itulah kenyang tu. Makanya kata Nabi, Nabi Daud tidurnya 1/6 hari. Kalau 24 kali bagi 6, 4 jam Nabi Daud cuma tidur 4 jam. 5 jam itu dah puas tu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lalu jam 9, jam 3 tu otomatis jago tu. Nyalah pasai, dah pueh. Cuma ada percaya Bapak Ibu, lalu jam 9 besok. Tak perlu pakai alarm, jam 3 tu pasti bangun. Karena manusia tu tidurnya cuma 5 jam tu lah maksimal tu. Tu lah pueh tu, lah pala kanyang tu. Kuado manusia sampai 8 jam lalu tu setan lalu tu. Ya. Manusia tu tidurnya sebentar, tak lama-lama Pak Ibu. Ya dah. Nah, kalau tidurnya cepat, habis Isya atau jam 9, paling lambat jam 10 tidur, jam 3, jam 4 pasti bangun. Tak pakai alarm pun bangun juga tu. Nah, anak-anak kita sekarang ini yang sulit, apalagi mahasiswa, nyokos, nongkrong di kafe sampai jam 2 balik, sampai jam 1. Bila ke jago jam ampek tu? Mustahil tu. Atau makanya anak-anak kini, mahasiswa kini, yo bana pergi ke kampus memang gaya saja Pak Ibu, utak kosong. Yo bana Pak? Ambo maja Pak. Yo bana ndak barisi kepalanya Pak. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjaga waktu terbaik untuk belajar. Waktu terbaik itu menjelang subuh.
wal fajri hal fi zalika qasamun lizi hijr. Allah sudah sebut akalmu dibukakan Allah di waktu subuh, waktu fajar. Itu makanya kalau mendengar ceramah subuh lagi kat tagak kepala nak. Sudah maghrib lebih kurang 5 minit baru gitu dah. Itu makanya waktu fajar ko Bapak Ibu tolong dijago sebenarnya kau anak-anak waktu terbaik mereka belajar, tapi kini kau lah susah Bapak Ibu. Ya. Nah, itu kemudian Allah katakan asfar, di waktu subuh dibukakan Allah kebaikan. Makanya coba baca surah At-Takwir nanti ya, surah At-Takwir ayat 18. Wasubhi iza tanaffas, demi waktu subuh bernafaslah. Ketika Allah bersumpah demi subuh, nafas artinya tu udara tu yang paling baik tu subuh. Makanya Bapak Ibu kalau subuh tu keluar rumah, hirup udara, jantung kita, paru kita butuh, otak kita butuh udara pagi itu waktu subuh tu. Cobalah Bapak kalau nak percaya, tidurlah subuh itu. Sudah sembahyang subuh tu lalu lihat. Beko jago barik kepala tu mah, nonong beko tu mah. Coba lagi enggak. Kenapa? Karena Allah suruh bernafas. Wasubhi iza tanaffas. Allah sebut begitu. Ya. Nah, itu buktinya di waktu subuh itu dibukakan Allah pintu kebaikan. Itu urusan dunia itu. Urusan akhirat lebih hebat lagi, kerannya dibuka Allah. Karena kata Nabi begini dalam hadis sahih, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajar. Para malaikat berkumpul di waktu salat fajar. Malaikat itu ada di setiap saat, tapi berkumpulnya para malaikat di waktu salat subuh. Itu kenapa kata Allah di surah Al-Isra itu, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ibadah di waktu fajar itu dipersaksikan para malaikat. Kalau kita berdoa di waktu fajar, para malaikat mengaminkan. Makanya Bapak Ibu ada hadis sahih Muslim itu, bila kau mendengar anjing melonglong, maka berlindunglah dari syaitan kepada Allah, karena anjing itu melihat gerombolan setan turun. Jika kau mendengar ayam berkokok, maka memintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena para malaikat sedang dilihat ayam turun bergerombolan. Jadi ayam itu melihat malaikat, karena mata ayam itu seperti cahaya. Itu makanya ayamku berkokok menjelang subuh. Dah itu. Kenapa ayam berkokok menjelang subuh? Karena dia malaikat turun di waktu subuh itu. Itu maka zaman dulu Ibu di kampung orang ada ayam tu. Dulu kan lantai rumah kan lantai papan. Di bawah tu dangau tu mah, dangau. Ayam situ. Tu ayam jantan ku berkukuk kalau jam jam ampe tu laba kukuk ayam jago orang tu. Laba kukuk ayam jago leh. Dah. Karena ayam ku melihat malaikat turun, kokok dia. Makanya apa-apa ibu kalau lihat do tampe pelihara je lah ayam enggak sepasang. Ayam jantan. Minimal bagi waktu bagi tahu saya malaikat turun kan. Sabar kukuknya jago leh, minta doa gitu. Tapi kalau seminggu dah kukuk dah biasa lah kan. Berarti tak nampak lalu saya kira jual ayam tu kan. Lah seminggu dah kukuk lah pagi tu lah malaikat turun untuk subuh nak kukuk lah. Berarti palalu ayam tu malah dah biasa lah dah kunyah salah dah. Nah, kadang di waktu subuh tu malaikat turun. Makanya kata Nabi, di waktu itulah berkumpulnya para malaikat. Beda ibadah di waktu subuh itu. Makanya begini. Ini hadis Bukhari ya, hadis Aisyah, dari Aisyah. Kata Nabi, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat di waktu fajar. Tadi habis subuh. Dia salat sunat 2 rakaat. Nilainya melebihi dunia dan isinya. Tidak ada salat rawatib yang sebesar itu. Itu zuhur adalah 8 rakaat, 4 sebelum, 4 setelah. Asar ada 4 rakaat sebelum. Maghrib ada 2 sebelum, 2 sesudah. Isya ada 2 sebelum, ada 2 sesudah. Subuh cuma 2 sebelum. Tapi yang 2 sebelum subuh ini, di waktu fajar itu, lebih dari dunia dan isinya. Tidak ada manusia yang paling beruntung hari ini, Bapak Ibu, kecuali mereka yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh itu.
Dan tidak ada manusia yang paling rugi hari ini yang lepas 2 rakaat itu. Kenapa? Dia kehilangan dunia dan isinya. Cuman karena pahalanya tidak ditampakkan, kita tidak merasa rugi. Itu salahnya. Dia tidak tampak, kok tidak rugi ya soalnya lah. Kok tampak rugi? Ginilah, tidak usah dunia dan isinya. Kalau Pak Gubernur atau Pak Wali Kota bagi pengumuman, siapa yang sholat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid, maka dia diberikan Innova 1 unit Ataga Innova. Ambo yakin lalu di masjid orang sado Pak. Yakin ambo, dak taluk dak tado tampik lalu bertagak lalu dia. Bakal itu tampak rugi tu Innova cik. Ini dunia dan isinya. Dan itu hanya di waktu subuh, tidak ada di waktu lain. Itu buktinya asfar. Di waktu subuh itulah dibukakan pintu kebaikan, keran pahala pun dibukakan di waktu subuh. Hingga 2 rakaat pun ya melebihi dunia dan seisinya. Mana ada pahala sebesar itu? Itu waktu subuh saja. Ya. Makanya yang di waktu subuh tolonglah jaga baik-baik Ibu. Nah, yang paling hebat ada hadis Ibnu Majah Bapak Ibu ya. Ini yang paling hebat. Kata Nabi begini. Basyiril masaina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Nanti manusia ini akan melewati perjalanan panjang menuju Allah. Ada mahsyar, ada barzah, ada mahsyar, ada hisab, ada mizan. Ada satu keadaan namanya sirat. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat, di surah Yasin ya. Ada sirat dibentangkan Allah di atas jahanam. Wa in minkum illa wariduha, itu di surat Maryam 71. Semua orang melewatinya dalam batas waktu yang lama. Sirat itu titian yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Panjangnya kata Nabi 21.000 tahun perjalanan. Dengan masing-masing itu ada posko, 7 posko, masing-masing posko 3.000 tahun perjalanan. Titian itu luar biasa, halus, panjang, di bawahnya jahanam berwarna hitam. Dan kata Nabi, setiap orang melewati sirat dalam keadaan gelap gulita, digelapkan oleh Allah segelap-gelapnya. Bayangkan bertitian lalui, panjang, di bawah api, kalam menitinya. Siapa bisa selamat? Tidak usah titian sekadang itu, titian batang karambie. Di bawahnya tidak usah api, batang air. Tapi kalam menitinya. Dia taluk dah. Ini api di bawahnya, titiannya halus di rambut tu. Panjangnya Masya Allah. Gelap lagi. Siapa yang selamat? Kata Nabi, kabarkan mereka yang berjalan untuk salat subuh ke masjid, mereka lah yang dengan cahaya sempurna melewati sirat. Siapa yang selamat melewati sirat? Kata Nabi, yang datang subuh berjalan ke masjid. Itu makanya Ibu kalau bisa ke masjid, kau jangan berkendaraan. Jalan. Ya. Oh, kalau berkendaraan lambe besok. Ya, jangan joto, jangan jonda berjalan. Kecuali lah sakit lutut tu aja lah. Ya, sama jangan le sehat lutut tu jalan kaki lah. Karena dulu Ibu ambo tahun 80-an ketika ketik-ketik lu mengawan nenek ambo ke masjid, itu je lampu sulu Ibu. Listrik lu ada oleh. Itu bambu bisi minyak bagi sabui. Kapalo tu sabui tu tonggiang dia kuah tu bakar sepanjang jalan tu hitam hidung nyawanya banyak sok apa. Konda lampu nayang tu nayang Ibu, nayang petang kera daun kerambi ko bakar yang ana. Oh bakabe tu bagosok pangkat tu bakar tu sepanjang jalan tu dia kuah. Nah, kadang kau tanggung-tanggung kariangnya mati tagak macam pan sila tu jalan kalam sila le. Itu Pak. Nah, kata Nabi, siapa yang berjalan ke masjid dan untuk subuh ini, untuk subuh dialah yang paling terang cahayanya melewati sirat. Dia yang paling cepat sampainya ke surga tu. Itu buktinya di waktu subuh dibukakan pintu kebaikan. Hingga ke surga itu pun yang menjaga waktu subuh ini. Memang begitu Allah sebut, nanti baca di surah Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Engkau lihat nanti orang-orang tertentu, kata Allah, orang beriman itu melewati sirat dengan cahaya depan dan kanan mereka. Cahaya. Bukan cahaya mereka berjalan dengan cahaya. Cahaya itu yang membawa mereka. Cepat sekali. Tapi orang munafik,
Kata Nabi, kata Allah dalam kegelapan, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lillazina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Orang munafik gelap melewati sirat. Kenapa orang munafik gelap melewati sirat? Karena kata Nabi, salat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh berjamaah. Salat yang paling berat bagi orang munafik subuh berjamaah. Asqalus salati alal munafiqin as-subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik subuh berjamaah. Karena orang munafik itu yura'unan nas, itu di Al-Nisa 142. Mereka suka pamer dalam ibadah. Kalau tidak nampak di orangnya tak mau beribadah loh. Subuh gelap, orang tidur, mau pamer sama siapa? Makanya kalau ada orang datang subuh berjamaah pasti mukmin. Nabi dulu kalau ingin tahu siapa orang munafik, siapa orang beriman, lihat saja subuh di masjid. Yang datang subuh mukmin, yang tak datang subuh munafik, selesai. Iya, betul tuh hadis Nabi begitu. Makanya, tapi Bapak Ibu jangan ekstrim pula. Beko sudah subuh kan tu bercalik-calik, ko sagang ko munafik je. Oh jangan, ya, karena ukurannya begitu. Nah ini hebatnya subuh. Wasubhi iza asfar. Keselamatan dunia, kebaikan dunia, akhirat, semuanya dikumpulkan Allah di waktu subuh, dibukakan Allah kerannya. Makanya Bapak Ibu tolonglah jaga-jaga waktu subuh ini. Kalau bisa bangunlah sebelum subuh. Karena kata Nabi, apa kata Allah, nanti baca di Az-Zariyat ayat 4 ayat yang ke-15 sampai 18, sorga itu untuk siapa? Wabil asharihum yastaghfirun, yang banyak beristighfar menjelang subuh di waktu sahur. Sorga dijanjikan Allah di waktu sahur tuh, Ibu. Menjelang subuh tuh, wabil ashar hum yastaghfirun tuh di Az-Zariyat 18 itu. Di waktu sahur tuh istighfar kata Allah, sorga. Kadang-kadang ambo heran Ibu. Kadang apa-apa aku subuh kok payah bana jago. Aduh ibu kok curhat kamu jamaah ambo Ustaz. Suami ambo lah pensiun Ustaz, jago subuh kok payah. Aduh apa-apa tu situ. Kebiasaan dari dulu lalu dalam. Apa-apa kan lalu memang dalam dah gitu hani. Betul aku ibu ketika beranak ketik lama maki-maki anakku menangis tengah malam ambo karuah lalu tu. Betul? Nah, kalau ibu dah, ibu tipis lalu ibunya. Ibu dah pakai alarm jam hampir tu jago ikut tu. Mak tu jatah dari Tuhan tu ibu dia lagi tipis lalu. Tu aku ibu lu ketika beranak ketik anak membalik ibu jago ya nak. Betul? Kalau kami anak lah maki-maki nak jago lah. Maka ibu jangan berang lah karena tugas kami siang makan rajo. Dia pergi lalu dalam dia Tuhan supaya tak gaduh malam tu. Kalau dia pergi lalu ibu lalu dalam cuk kami mati anak kau beko. Maka dia pergi tipis. Kami dalam. Itu. Lagian kami jago malam tu kami ngalo kami. Nyo menangi minta menyusu kami tak punya lah. Betul? Cak ibu jago. Tu ladut Tuhan bijaksana. Tapi kadang-kadang apa-apa aku kebiasaan lalu dalam tu sampai gaib tak berubah no. Lah pensiun cutuyo lalu oleh anak muda lalu oleh. Tu keterlaluan nama tu. Kadang boy heran je apa-apa aku di kampung boy ada model labu tu buat. Kalau lah musim durian datang, iku apa-apa aku dirimbo lalu ibu. Dirimbo lalu. Jatuh durian jam 3 pagi Pak. Oh duduk je langsung tu Pak. Mau center tu. Nyo cari kok harimau bagi situ Pak. Talok dari jam 3 mencari durian Pak Ibu. Duduknya. Iko sorga dijanjikan Allah jam 5:30. Dak alolo harimau lo. Talok dia tu. Itu. Maka nak paling rancak kau menjaga orang kau di musim durian ni. Musim durian kau nak murah jaga orang Pak. Maka ada cerita di kampung Pak Ibu. Jadi ada apa-apa kau payah pada subuh kau jaganya. Dah 5:30 jaga ni dah jaga oleh ya. Dah 5:30 dah. Kau lah alok dia. Lah jam 5 kurang seperempat je dah lampi azan jago lah. Kecil beko lah je lalu boleh. Kiranya Pak Ibu menjalang azan jatuh durian gadang belakang rumah tu Pak. Balantuang durian. Dah durian jatuh cik isteri kan mahambungnya langsung Pak. Ngambung langsung. Sudah mambung tu balantuang cik leh gadang ni Ibu. Cik isteri ku di dapur dah dua jatuh gadang kedua ko ha tu. Cik dua di kau tu kapalo dan tantu ketong aja tu. Jadi nak dua ko dak malu tantu kapalo ka dindiang. Cik isteri ko durian je jatuh dua kau tu ya. Kapalo dan tantu ketong aja tu. Ini yang pandai rancak menjaga orang ko waktu musim durian lah. Kalau nampak untungnya durian ya tu. Ko surga nampak tak nampak lah tu salahnya.
Nah gitulah dulu Bapak Ibu, tolonglah jago-jago subuh lah. Ya, jangan ambil-ambil jago lah. Ya lalu-lalu ya tak lama lalu-lalu le ko lalu aja le ko. Ya dah pasai lalu ah. Pada 4-5 tahun 4 tahun kau pai dia tu. Lalu pai lalu mana lah le. Tu. Alah tu. Nah, supaya kebaikan dunia akhirat kau dapat juga waktu subuh kau disediakan Allah tu. Makanya wasubhi iza asfar. Nah, itulah dulu Bapak Ibu. Termasuk kan lontong tu waktu subuh kan, 2 malam kan ada. Malam kan ada lah nak, subuh adanya tu. Tu asfar tu dibukakan Allah tu. Ya lontong malam ada lah itu. Lontong subuhnya. Nah, begitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, tolong diamalkan saja. Ya jadi nyo kalau ndak perlu je tanya je lain. Iyalah jale tanya le mana-mana baban nama tu mah. Ya tu, dan kalau amal selesai. Nah, lebih kurang mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.